Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Tanggal 15 Februari 2022. Ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18. Dan Injil Markus 8 ayat 14 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua ketahui ragi adalah bahan pengawet yang pada umumnya digunakan di dalam industri makanan untuk membuat makanan dan minuman hasil fermentasi seperti acar, tempe, tape, roti, dan bir itu menjadi awet. Tapi apa yang dimaksud ragi yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil hari ini? Dalam peringatannya, Yesus sampaikan, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Markus 8 ayat 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam perjanjian lama saudara, ragi melambangkan dosa dan pencemaran dunia. Dalam Injil ini Yesus menyebut ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yesus bermaksud supaya para muridnya tidak mengikuti jejak buruk kedua kelompok itu. Baik orang Farisi maupun Herodes selalu diceritakan sebagai orang-orang yang munafik dan tidak mengindahkan perintah Tuhan. Seperti yang kita ketahui saudara, Herodes dikenal luas sebagai orang yang suka menghalalkan segala cara demi kepentingan politiknya. Dialah yang membunuh Yohanes Pembaptis, yang gagal paham terhadap pengajaran Yesus. Ia melihat Yesus sebagai pembuat mukjizat yang populer yang mengancam kewibawaannya sebagai pemimpin politik. Sehingga dia jugalah yang nantinya membunuh Yesus. Kita dapat melihat di dalam Lukas 13 ayat 31. Sementara itu saudara-saudara, orang Farisi saudara menganggap diri mereka lebih benar karena merasa telah menjalankan perintah Allah dibandingkan semua orang. Sehingga mereka tidak perlu belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Kita juga bisa melihat di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Yesus bicarakan soal ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka berpikir saudara soal roti makanan. Makanya Tuhan Yesus menegur para muridnya dengan melontarkan kalimat yang sangat keras. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Markus 8 ayat 17. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Yesus melihat di sini telah terjadi gagal paham, gagal fokus pada para muridnya saudara. Kita pun sering seperti para murid yang gagal paham, gagal fokus. Teguran ini juga tertuju kepada kita semua, kepada saya dan saudara. Orang berbicara lain, kita mengertinya lain. Ada miscommunication saudara. Kenyataan seperti ini makin meningkat saat-saat ini. Sebab banyak orang sudah tidak fokus lagi mendengarkan pembicaraan orang lain yang ada di depannya. Satu yang berbicara, yang lain berbicara yang lain. Yang satu omong ini dan yang lain berbicara yang lain.
Apa yang mereka perbuat? Mereka sibuk dengan permainan HP-nya sendiri. Kita dapat melihat saudara, saat di gereja, di persekutuan, di komsel, kombas, yang disibukkan hanyalah HP, HP, dan HP doang. Sehingga homili, khotbah, pengajaran, ataupun yang lainnya yang disampaikan tak masuk saudara. Maka jangan heran jika saat ini banyak sekali terjadi gagal paham, gagal fokus, dan salah pengertian. Renungan hari ini saudara-saudara mau mengingatkan kepada kita semua untuk berjaga-jaga dan waspada. Karena begitu banyaknya ragi saudara di luar sana. Pengajaran-pengajaran sesat saat ini di sekitar kita. Jangan sampai kita terbujuk dan mengikutinya. Jangan pernah meniru sikap dari orang-orang Farisi dan Herodes. Jangan menghalalkan segala cara atas alasan apapun saudara. Juga jangan menganggap rendah orang lain. Kita semua ini sama di mata Tuhan saudara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih. Kita mau fokus. Fokus. Dan fokus. Tuhan Yesus mau supaya kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh saudara. Setiap pengajaran-pengajaran yang kita terima. Setiap homili khotbah yang kita terima agar kita tidak gagal paham seperti Herodes. Seperti orang-orang Farisi maupun para muridnya. Pahamilah saudara, pahamilah firman Tuhan. Lalu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ingat saudara, jangan gagal fokus. Tetap fokus mendengarkan. Dan kita menerima setiap pengajaran, setiap homili, setiap khotbah, setiap renungan yang disampaikan. Dan kita resapi di dalam hati kita. Yesus Tuhan, kami kadang mengalami gagal faham setiap menerima pengajaran. Utuslah dan uraplah senantiasa kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat dibimbing dan dipimpin, sehingga dimampukan untuk fokus dan menjauhi dari ragi-ragi yang menyesatkan ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.